Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada ibu bapak sekalian atas kesempatan kali ini. Kita akan diskusi tentang layanan PAUD holistik integratif di Satuan PAUD Persi PAUD Bunda Simangambat. Sebagaimana kita ketahui bapak ibu sekalian, pentingnya PAUD HI adalah untuk membentuk anak usia dini yang utuh dengan memenuhi layanan pendidikan, layanan kesehatan gizi dan perawatan, layanan pengasuhan, layanan perlindungan, dan layanan kesejahteraan. Kelima layanan inilah yang harus dilaksanakan di sekolah kita untuk diterapkan pada anak kita masing-masing, dengan tujuan terpenuhinya kebutuhan esensial anak usia dini, terlindunginya anak dari segala bentuk kekerasan, terselenggaranya pelayanan anak usia dini secara terintegrasi, terwujudnya komitmen seluruh unsur terkait. Bapak Ibu sekalian, kita coba masuk kepada PAUD HI tentang layanan pendidikan. Layanan pendidikan kita mengacu kepada Permen 146 tahun 2014 tentang kurikulum 2013 PAUD. Kemudian Permendikbud nomor 137 tahun 2014 tentang standar nasional PAUD. Di Permen 146 kita akan menjumpai standar tingkat pencapaian perkembangan anak. Kualifikasi perkembangan anak mencakup aspek nilai agama, moral, sosial emosional, fisik motorik, kognitif, bahasa dan seni. Ini dapat kita jumpai pada Permen 146 yang semuanya mempunyai kompetensi dasar. Dari kompetensi dasar tersebut kita seharusnya membuat tema, kemudian subtema, lalu materi agar memudahkan guru untuk melaksanakan pembelajaran. Tentang tema, ini hanya merupakan alat untuk melaksanakan pembelajaran. Intinya adalah kompetensi dasar. Semua materi harus mengacu kepada kompetensi dasar yang diamanatkan oleh Permen 146 tahun 2014 tersebut. Tema bisa saja itu berubah. Kali ini kita membuat tema satu adalah diriku. Bapak Ibu bisa saja membuat itu diri sendiri atau apalah namanya. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, setelah kita melaksanakan pembelajaran, tentunya kita harus mempunyai materi yang harus dibuat pada sebuah kalender mata pelajaran agar setiap waktu kita mengetahui apa yang harus diajarkan pada hari-hari berikutnya. Kemudian setelah melakukan pembelajaran, kita juga harus membuat penilaian, baik itu nilai agama, moral, sosial emosional, fisik motorik, kognitif, bahasa, dan seni. Kemudian disimpulkan pada semesteran bahwasanya apakah anak kita memang mulai berkembang atau berkembang sesuai harapan, atau memang anak kita sudah berkembang sangat baik. Bapak Ibu sekalian, yang tidak kalah pentingnya adalah pembiasaan harian untuk anak didik kita. Bapak Ibu bisa mengambil contoh seperti yang kami laksanakan. Pertama sekali adalah penyambutan anak. Anak datang dengan menyalam Bapak Ibu guru, kemudian meletakkan sepatu di rak sepatu, meletakkan tas di loker, kemudian mengikuti senam pagi, melakukan kegiatan bersama. Dalam waktu pembelajaran mengambil peralatan pembelajaran, kemudian mengembalikan peralatan pembelajaran ke tempat semula, kemudian melakukan persiapan pembelajaran, makan bersama. Atau tidak ada salahnya anak-anak kita juga diajak untuk membantu ibu piket membersihkan ruangan. Seterusnya pulang. Tentang persiapan pembelajaran, alangkah bagusnya kita juga memastikan ruangan yang kondusif. Atur ruangan belajar sedemikian rupa sesuai dengan tema atau materi. Tidak harus selalu memakai meja. Di sekolah kita ibu, pembelajaran selalu bervariasi. Kemudian layanan kesehatan, gizi dan perawatan. Kita hanya bisa melakukan deteksi tumbuh kembang anak, pengukuran berat badan, pengukuran tinggi badan dan lingkar kepala. Kesemuanya itu kita buat catatannya, apakah anak mempunyai indeks masa tumbuh kembang yang normal, gizi berlebih, atau mungkin gizi kurang. Hal ini kita ambil dari Permenkes nomor 2 tahun 2020 tentang antropometri anak.
Anak laki-laki dan anak perempuan tentu berbeda indeks masa tumbuhnya. Begitu juga dengan lingkar kepala anak laki-laki maupun lingkar kepala anak perempuan. Pada lingkar kepala ini kita ambil dari buku Kesehatan Ibu dan Anak tahun 2020. Untuk pemantauan perkembangan anak, kami hanya bisa melakukan tes daya lihat dan tes daya dengar. Itu pun seadanya. Sedangkan kuesioner perkembangan anak yang diamanatkan oleh buku Kesehatan Ibu dan Anak belum sepenuhnya kami laksanakan. Kami sepakat bahwa pertumbuhan dan perkembangan anak bukan hal yang sama. Pertumbuhan lebih berkaitan dengan perubahan jumlah, ukuran, dan dimensi sel atau organ yang berdampak pada aspek fisik. Sedangkan perkembangan lebih menitik beratkan pada aspek pertumbuhan, fungsi, dan pematangan organ, termasuk perubahan aspek sosial dan emosional. Masalah deteksi dini tumbuh kembang anak memegang peranan yang sangat penting. Karena kami yakin Bapak Ibu sekalian, jika anak-anak mengalami penyimpangan pertumbuhan dan perkembangan, maka akan sulit untuk diintervensi yang akhirnya akan menghambat pertumbuhan perkembangan anak itu sendiri. Menurut kami sebaiknya dilakukan sedini mungkin atau sejak usia dini. Kami bersedia memberikan fasilitas kepada tenaga medis untuk pemeriksaan kesehatan mata, telinga, mulut, dan gigi dan atau apapun yang dibutuhkan untuk perbaikan gizi dan perawatan anak di sekolah kami. Namun nampaknya kegiatan ini tidak terjalankan dengan baik di sekolah kita, Bapak Ibu sekalian. Pihak puskesmas bersedia atau bisa datang ke sekolah kita jika sudah ada anggaran untuk kegiatan tersebut. Ini menjadi problem tersendiri bagi sekolah kami. Kami hanya bisa berharap pada pemerintah, khususnya Dinas Kesehatan Madinah, agar kegiatan layanan gizi dan perawatan untuk PAUD dimasukkan pada anggaran APBD Dinas Kesehatan maupun Dinas Pendidikan. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, yang ketiga adalah layanan pengasuhan. Layanan pengasuhan yang dimaksud bukanlah layanan yang mengasuh anak, akan tetapi lebih dari itu. Jika pola asuh yang diterapkan orang tua kepada anak tepat, maka kami yakin akan berpengaruh secara positif terhadap perkembangan sosial emosional anak. Mengingat orang tua adalah pendidik yang pertama dan utama bagi anak kita. Sebagaimana pernyataan ahli, pengalaman di 5 tahun pertama, artinya anak usia dini, kehidupan seseorang sesungguhnya menentukan kesehatan jiwa dan kemampuan menyesuaikan diri dalam kehidupannya kemudian. Ini sesuai dengan yang didengung-dengungkan selama ini. Pada usia dini, anak-anak kita merupakan golden age. Berikutnya adalah pertemuan orang tua tentang pembiasaan perilaku hidup bersih dan sehat. Kita kadang mengajak orang tua untuk diskusi tentang bagaimana cara hidup sehat, dan ini juga ada dalam pembelajaran kita pada materi cuci tangan dan mandi. Begitu juga dengan pada materi penyakit menular. Kemudian keterlibatan orang tua dalam menyediakan makanan minuman sehat dan halal, karena kita mayoritas muslim, yang kita utamakan adalah halal menuju pemenuhan gizi seimbang. Di sekolah kita terlaksana hal tersebut antara lain adalah pembuatan susu, pembuatan jus, teh manis, dan pembuatan mie telur. Pada materi pembelajaran kita juga memasukkan hal tersebut pada makanan dan minuman halal kesukaanku. Di tema diriku, subtema kesukaanku. Hal ini kita lakukan untuk menuju gizi seimbang. Kami berpendapat jika kesehatan dan gizi anak rendah, maka akan berdampak kepada rendahnya kognisi anak. Karena perkembangan kognisi akan sangat dipengaruhi oleh kesehatan dan gizi. Kemudian keterlibatan orang tua di luar kelas, misalnya menjadi panitia pada kegiatan field trip, yang kita harapkan orang tua bisa menjadi guide pada kegiatan tersebut. Kemudian juga pada kegiatan lomba, kita harapkan orang tua juga bisa menjadi juri atau wasit pada kegiatan tersebut. Kemudian pemberian kisi-kisi untuk lomba hasil karya anak dan orang tua. Bapak Ibu sekalian, kegiatan orang tua di luar sekolah ini cenderung yang terlaksana adalah pembuatan hasil karya anak dan orang tua. Kegiatan hasil karya ini kita kumpulkan dalam 1 tahun untuk kemudian kita buat pameran sekolah.
Dan tentunya kami memberikan orang tua semacam hadiah bagi orang tua yang bersedia membimbing atau mengajari anaknya sesuai dengan LKS yang kita punya. Catatan hasil karya tersebut antara lain membuat kipas, membuat dasi ayah, menggunting topi kakak, dan lain-lain sebagainya. Begitu juga dengan catatan hafalan ibadah anak. Kita juga mengharapkan kepada orang tua agar membimbing anak-anak kita di rumah bisa menghafal paling tidak ayat-ayat atau bacaan sholat. Dan kita juga mengevaluasi hasil pembelajaran guru dan hasil belajar anak. Kemudian PAUD HI tentang layanan perlindungan. Ada beberapa bentuk kekerasan yang rawan terjadi di sekolah. Bentuk kekerasan fisik meliputi pertengkaran, dipukul, ditempeleng, dan lain-lain sebagainya. Kemudian ada bentuk kekerasan seksual berupa perlakuan tidak senonoh dari orang lain, kegiatan yang menjurus pada pornografi, dan perkataan-perkataan tidak senonoh. Kemudian juga ada bentuk kekerasan emosional, mengancam, menakut-nakuti, merendahkan martabat, dan lain-lain sebagainya. Kemudian bentuk kekerasan verbal, memaki, menghina, mempermalukan, dan lain-lain sebagainya. Kemudian ada juga kekerasan cyberbullying, mengancam, kalimat verbal bermuatan seksual, serta merendahkan. Bapak Ibu sekalian, untuk mengatasi bentuk-bentuk kekerasan tersebut, maka layanan perlindungan pada HI menganjurkan semua guru terbiasa ramah, menghormati, menyayangi, serta peduli kepada semua anak dengan tidak mencap atau melakukan sesuatu kepada anak. Tidak pilih kasih dalam memberikan pembelajaran, menyayangi anak, kemudian memberikan perhatian pada anak. Layanan perlindungan berikutnya adalah menumbuhkan situasi di area satuan PAUD penuh keramahan, santun, dan saling menyayangi. Belajar antri, belajar bekerja sama, belajar menumbuhkan percayaan diri anak, kemudian belajar mandiri. Layanan perlindungan berikutnya adalah memastikan lingkungan dan alat bermain yang digunakan anak dalam kondisi aman, nyaman, dan menyenangkan. Jangan sampai gunting misalnya yang digunakan ketika melakukan kreativitas anak disalahgunakan penggunaannya. Kemudian menangani dengan segera ketika anak mengalami kecelakaan yang terjadi di sekolah kita. Semua area di satuan PAUD berada dalam jangkauan pengawasan guru, mendapat perhatian yang sama sesuai dengan kebutuhan dan kondisinya. Kemudian memastikan anak saat pulang sekolah dalam posisi aman, artinya ada orang yang dewasa yang mendampingi. Berikutnya adalah mengenalkan kepada anak bagian tubuh yang boleh disentuh dan yang tidak boleh disentuh untuk keamanan diri. Hal ini kita laksanakan di sekolah dengan materi keamanan diri dan alat vital pada tema diriku, subtema tubuhku. Dan ini juga kita harapkan kepada orang tua agar melaksanakan hal tersebut di rumah. Apabila masyarakat, terutama orang tua dan pendidik PAUD, mengetahui dan memahami tentang perlindungan anak tersebut, maka akan berdampak pada pola pikir, sikap, dan perlakuan positif terhadap anak. Namun sebaliknya, jika orang tua maupun guru atau tenaga pendidik cenderung merendahkan anak, kurang berpihak, dan kurang menghargai anak, bahkan boleh jadi melakukan tindakan kekerasan atau tindakan tidak melindungi, maka perkembangan anak pasti akan terganggu. Kemudian PAUD HI tentang layanan kesejahteraan Bapak Ibu sekalian. Ini menitik beratkan kepada kebutuhan dasar anak. Yang pertama adalah kepastian identitas. Hal ini bisa dikerjasamakan dengan Dukcapil tentang akta kelahiran atau mungkin kartu keluarga, karena sebagai berwarga negara hal ini sangat dipentingkan oleh negara, bahwa memang negara sudah mengakui anak kita menjadi warga negara yang baik. Kemudian kebutuhan dasar berikutnya adalah kebutuhan fisik dan rohani, seperti biomedis meliputi nutrisi dan gizi seimbang. Kebutuhan emosional, kebutuhan anak yang akan kasih sayang, perhatian, dan dihargai, dan lain-lain sebagainya. Kebutuhan stimulasi mewujudkan etika kepribadian yang baik, kecerdasan, kemandirian, keterampilan, dan lain-lain sebagainya. Seterusnya Bapak Ibu sekalian, layanan PAUD HI memerlukan kerjasama dalam rangka membentuk anak usia dini yang utuh seperti yang dimaksudkan tadi. Layanan pendidikan, alangkah bagusnya juga ini bekerja sama dengan lembaga pendidikan, lembaga penjamin mutu pendidikan, ataupun dinas pendidikan.
Kemudian layanan kesehatan gizi dan perawatan. Ini juga alangkah bagusnya kita kerjasamakan dengan dinas kesehatan atau rumah sakit. Mungkin di sini terkait perawatan atau penanggulangan deteksi tumbuh kembang anak. Kemudian layanan pengasuhan dan perlindungan. Ini juga bisa dikerjasamakan dengan dinas pemberdayaan perempuan dan anak atau mungkin lembaga perlindungan anak. Seterusnya adalah layanan kesejahteraan. Ini juga bisa dikomunikasikan dengan dinas sosial atau mungkin dinas dukcapil. Inilah integrasi yang dimaksud dalam PAUD holistik integratif menurut kami. Program ini sangat brilian dan sangat mungkin terlaksana jika pemerintah desa mau menganggarkan program tersebut di anggaran dana desa. Sebagaimana pada Permen Desa nomor 13 tahun 2020 pasal 6 ayat 2 poin C tentang pencegahan stunting di desa, salah satunya adalah memberikan insentif untuk pendidik PAUD. Namun banyak kepala desa yang kita temui memandang sebelah mata terhadap pendidikan PAUD. Kemudian kami juga berharap kepada pemerintah kabupaten mau mengalokasikan anggaran untuk kelurahan sebagai penyeimbang dana desa. Dalam hal ini kami berpikir bahwa Pemkab seharusnya mensejahterakan PAUD yang ada di kelurahan, karena bukan lagi memerhatikan PAUD yang ada di desa karena sudah ada dana desanya. Seterusnya Bapak Ibu sekalian, sebagaimana amanat Perpres nomor 60 tahun 2013 tentang pengembangan PAUD holistik integratif, seharusnya ada gugus tugas PAUD HI tingkat kabupaten. Apakah hal ini sudah ada? Kami belum mengetahui dengan pasti. Jika memang ini terlaksana dengan baik Bapak Ibu sekalian, kami yakin program PAUD holistik integratif akan terlaksana sebagaimana yang kita harapkan. Untuk menerapkan PAUD HI di sekolah, khususnya sekolah kami Bapak Ibu sekalian, dibutuhkan anggaran biaya yang sepadan untuk tenaga pendidik, karena hal tersebut bisa terwujud jika tenaga pendidik agak disejahterakan. Kami menganggap bahwa PAUD HI merupakan suatu kontrol dini terhadap kesehatan dan kecerdasan anak, sehingga memerlukan analisis secara kontinu untuk kemudian diambil kesimpulan dan tindak lanjut. Apakah anak yang kurang gizi bagaimana mengatasinya, atau mungkin yang telat mikir bagaimana cara mengatasinya, dan ini membutuhkan tenaga ekstra dari para tenaga pendidik. Kami sangat pesimis dengan gaji guru 300 sampai 400 ribu per bulan dari sekolah untuk melaksanakan semua kegiatan dimaksud. Tapi entah dengan sekolah bapak-bapak atau teman-teman sekalian, mungkin di sekolah bapak-bapak atau ibu-ibu sekalian gaji guru mungkin lebih besar dari di sekolah kami. Kami berpendapat bahwa secara garis besar PAUD holistik integratif merupakan perpaduan bidang kesehatan dan pendidikan yang tidak bisa dipisahkan. Bidang kesehatan akan melahirkan tubuh anak yang sehat, sedangkan bidang pendidikan akan melahirkan anak yang cerdas atau berilmu pengetahuan. Perpaduan keduanya seperti kata pepatah, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Jika ditambah dengan aneka permainan edukatif atau keterampilan, kami yakin akan melahirkan anak-anak yang ceria. Sehingga hal ini sesuai dengan moto PAUD, anak sehat cerdas ceria. Moga saja Indonesia Emas 2045 dapat kita wujudkan dengan baik. Amin, amin ya rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu sekalian. Ini hanya diskusi, bukan sebagai pembicara, hanya berbagi pengalaman yang kami laksanakan di sekolah tentang PAUD HI belum sepenuhnya sesuai dengan keinginan pemerintah. Demikian saja Bapak Ibu, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Mari kita diskusikan lebih lanjut agar PAUD HI ini bisa kita sambut di Kabupaten Mandailing Natal yang kita cintai ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.